Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa bisanya murid kita laksanakan terus dalam rangka supaya jangan terputus, kecuali kalau ada uzur, kalau ada halangan yang tidak dapat kita melanjutkan, ya. Kita tidak perlu menengok banyak sedikit orang, tapi berapa ada yang ada kita tetap laksanakan, lakukan wirid kita. Kalau tidak namanya tidak wirid lagi, ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, kita masih berada dalam suasana memperingati hijrah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Kalau dilihat kepada dasarnya, hukumnya hijrah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Ya, Nabi mengatakan, kalau bukanlah karena perintah Allah, aku tidak akan tinggalkan negeriku ini. Tapi karena itu perintah Allah, maka Nabi Muhammad berangkat ke Makkah, ke Madinah untuk berhijrah. Kalau makanya seperti sering kita katakan bahwa kisah-kisah para rasul itu, para nabi itu dikisahkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil peringatan dari kisah-kisah itu. Kisah para nabi tentu juga berarti kisah para umat nabi itu sendiri. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari kisah Nabi kita Muhammad SAW? Bahwa ternyata manusia ini lebih banyak mengedepankan nafsunya, lebih banyak mengedepankan kepentingannya, lebih banyak mengedepankan gengsinya. Kenapa kita katakan demikian? Karena kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu kan diberi gelar Al-Amin. Al-Amin itu orang yang terpercaya, orang yang paling dipercayai, ya. Di seluruh kota Mekah itu Nabi Muhammad dipercayai sejak masih mudanya, karena tidak pernah sekalipun dia bicara bohong. Dia orangnya lurus, terpercaya, kalau diberi amanah dia dipercaya, ya. Bahkan kita tahu dalam sejarah orang-orang Mekah itu, orang Mekah itu adalah orang yang sangat jahil pada waktu itu. Jahilnya bagaimana? Kebenaran itu ukurannya adalah apa yang dikatakan benar oleh kepala suku. Kepala suku itu orang yang mementingkan dirinya yang banyak, dan orang selalu terikat dengan sukunya masing-masing, terus menganggap sukunya yang paling benar. Maka sering terjadi perang. Orang-orang jahiliyah adalah orang-orang yang memperturutkan keinginan, memperturutkan hawa nafsunya. Orang yang berkuasa sekali, orang yang tidak berkuasa dikuasai. Dia bisa mendapatkan harta sesuka-suka hatinya. Kalau laki-laki, yang apalagi yang namanya laki-laki menjadi kelompok, kata orang sekarang kelompok elit. Kelompok elit itu kelompok orang lapisan atas, para pejabat sukunya, ya, itu sesuka-suka hati. Perempuan hampir dikatakan tidak ada harganya. Perempuan hanya untuk melayani laki-laki saja.
Bahkan kepala-kepala suku itu punya istri, ada yang sampai 100 orang lebih istrinya. Dan perempuan itu dijadikan sebagai sama dengan harta benda. Buktinya apa? Buktinya kalau dia meninggal, istri-istrinya dibagi oleh ahli warisnya. Dibagi, begitu ya. Begitu perempuan pada waktu itu. Jadi sangat rendah. Itu orang jahiliyah. Ciri-ciri orang jahiliyah berikutnya tidak bisa atau tidak mau menerima kebenaran orang lain apabila kebenaran itu bersinggungan dengan kepentingannya, dengan keinginannya. Tidak terima, ditolaknya. Buktinya Nabi Muhammad yang sudah mereka percayai sebagai orang yang paling terpercaya, ketika Nabi sudah menyampaikan wahyu Allah dan wahyu Allah itu bertentangan dengan kebiasaan mereka, dengan keyakinan mereka, mereka tolak. Padahal Nabi Muhammad sudah digelari amin, tidak pernah berbohong. Tapi setelah menyampaikan kebenaran, Nabi Muhammad dibilang sebagai tukang sihir, tukang bohong. Padahal dia menyampaikan yang benar dan tidak mau diberi peringatan, malah dimusuhinya Nabi Muhammad. Jadi orang yang menyampaikan kebenaran dimusuhi. Kalau kita lihat sekarang di kondisi negeri kita mirip seperti itu, ya. Orang yang menyampaikan kebenaran dimusuhi, menyampaikan kritik-kritik membangun dimusuhi, bahkan ada yang ditangkap dan lain sebagainya. Nah, ini ciri-ciri jahiliyah. Berapa lama Nabi berapa 11-12 tahun Nabi di Mekah menyampaikan Islam, tidak banyak yang masuk Islam. Maka Allah menyuruh Nabi Muhammad pindah tempat, hijrah. Hijrah itu artinya pindah. Secara lahiriah pindah tempat dari Mekah ke Madinah. Tapi secara hakikinya hijrah itu adalah pindah hati. Pindah hati. Memindahkan hati dari kebiasaan yang ada di masyarakat Arab, masyarakat Mekah yang jahiliyah, tinggalkan itu. Diputus hubungan dengan Islam. Makanya hijrah itu juga berarti putus. Diputus hubungan dengan masyarakat Mekah, pindah ke Madinah. Di Madinah apa? Kalau diputus hubungan dengan jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah yang kita sebutkan tadi, pergi ke Madinah diubah seperti dibangun akhlakul karimah. Kalau di Mekah itu akhlakul madmumah, akhlak tercela, ya, perbudakan merajalela, ya. Orang minum mabuk, ya, berjudi, berzina dan segala macam perbuatan itu kemudian ditinggalkan, pergi ke Nabi tidak suka. Memang Nabi sudah dipersiapkan oleh Allah sebagai Rasul. Buktinya pribadinya tidak sama dengan pribadi kebanyakan orang-orang Arab. Walaupun beliau adalah orang Arab, tapi Nabi itu adalah manusia khusus. Manusia khusus yang dicipta untuk menjadi contoh. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata au qutilan qalabtum ila aqabikum. Ayat ini mengatakan bahwa yang kita ikuti itu bukan orang Arab. Yang kita ikuti itu adalah Muhammadur Rasulullah. Jadi kan katakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Muhammad yang dimaksud sebagai nabi itu bukan Muhammad ayahnya si Fatimah, bukan suaminya si Khadijah, bukan dia ayahnya bukan ayahnya Abdullah, bukan yang ibunya si Aminah, bukan itu yang dimaksud. Muhammad yang dimaksud adalah Muhammad manusia khusus yang lahir di Arab dan pribadinya itulah yang contoh.
bukan pribadi Arab. Itu beda. Nah, orang banyak sekarang sepertinya menjadi orang Islam itu menjadi orang Arab, itu keliru. Semua gaya Arab dipakai, bahkan perangai-perangai semuanya ditiru. Bukan. Yang ditiru itu adalah Muhammad Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang akan dijadikan uswatun hasanah itu Muhammad yang Rasulullah itu. Kalau istilah orang sekarang, Muhammad itu dalam cetakannya kayak namanya cetakan ciptaan itu limited edition. Jadi edisi khusus. Makanya kalau kita baca sejarah dan sirah Nabawi, kepribadian Nabi itu bertolak belakang dengan kepribadian orang Arab. Ingat itu. Jadi beragama Islam bukan mengikut orang Arab, ya, tapi mengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, perangai Arab jahiliyah yang di Mekah ditinggalkan. Kemudian pindah ke Madinah, diubah perangai baru apa? Perangai akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Yang tahu ya, bertenggang rasa, tidak memperturutkan hawa nafsu. Itu namanya mau menerima kebenaran. Dan berhidupnya melihat ke depan. Apa yang dia melihat ke depan? Dia tidak terlalu dipengaruhi oleh masa-masa lampau yang membuat dia mengungkit-ungkit masa lampau untuk melepaskan sakit hati. Untuk bersedih tidak, tetapi masa lampau itu cukup dan dijadikan sebagai pelajaran untuk menghadapi masa depan. Itu hidup orang-orang yang diajarkan oleh Nabi. Ibu bapak sekalian, ketika sampai di Kuba, sebelum sampai ke Madinah, apa yang dibangun pertama kali oleh Nabi? Masjid. Itulah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi. Di Mekah, Nabi tidak sempat membangun masjid karena perlawanan yang sangat sengit di masyarakat jahiliyah. Satu hal lagi yang kita ambil pelajaran di situ apa? Ternyata yang mengomandoi perlawanan kepada Nabi itu bukan orang lain, keluarganya sendiri, paman beliau sendiri, Abu Jahal. Abu Jahal itu paman Nabi. Nah, aneh, apa anehnya? Ketika Muhammad sebelum Nabi lahir, Abu Jahal ini senang sekali ponakannya lahir, karena adiknya belum meninggal, Abdullah. Jadi dia senang sekali sampai dipotong banyak onta, domba untuk menyatakan gembiranya kepada untuk ponakannya yang lahir itu. Tapi setelah ponakannya menyampaikan risalah Allah, dia malah berbalik menjadi yang memusuhi. Kenapa? Ternyata kemudian ponakan yang disayangnya itu dia rasa ponakannya ini menjadi mengalahkan wibawanya. Nah, itu kan gengsi. Gengsi itu banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu, kepentingan. Nah, orang-orang yang berakhlakul karimah dia tidak mementingkan gengsi. Dia mementingkan apa? Mementingkan kebaikan, kebenaran untuk bersama. Itu yang dibangun di Madinah. Makanya dalam kisah perjalanan hijrah itu kan berat. Ya, Nabi harus mengendap, Nabi harus bersembunyi di gua Hira bersama sahabat beliau Abu Bakar Siddiq. Ya. Waduh, kita kalau dapatlah sahabat seperti Abu Bakar Siddiq, itu kan alangkah baik, alangkah senangnya. Kenapa? Karena Abu Bakar Siddiq begitu dia tahu
di Mekah ada Rasul. Abu Bakar tuh orang kaya raya. Itu emasnya dibungkusnya, itu diserahkannya kepada Nabi untuk risalah Nabi, untuk Nabi menyampaikan dakwah. Betul-betul sepenuh hati dia mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini kita melihat ada orang yang mirip-mirip seperti itu, walaupun tidak mirip sekali. Kita tengok misalnya di YouTube, di video-video ada Ustaz Abdul Samad berdakwah mana, baru itu ke Aceh, itu dibelikan mobil mewah. Tapi alhamdulillah Ustaz Abdul Samad ini dia tidak tergoda dengan kemewahan. Diterimanya pemberian. Menolak pemberian orang kan nanti orang tidak senang. Orang-orang kan sedih hatinya. Ya, apa kata orang sekarang? Yang sedih itu bukan permintaan yang ditolak, tapi yang lebih sedih itu kalau pemberian tidak diterima. Ya. Ada orang tidak belok di tangga, diantaranya makan salah di kau. Ya. Dari orang kan terima kasih, tapi orang bersakit makan salah di kau. Ya. Jadi kalau Ustaz Abdul Samad kan orangnya masih muda, ya. Tapi dia mau seperti itu, tidak tergoda dia. Mobil mewah ada berapa kali dikasih mobil mewah itu diterimanya, kemudian diwakafkannya untuk pesantren, pembangunan pesantren. Ya bisa saja orang yang membantu dia itu mengikuti, meniru apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq. Kekayaannya diserahkan ke Nabi, bukan diambil oleh Nabi untuk dipakai untuk dirinya, bukan, tapi untuk dakwah, untuk menjalankan dakwah. Ini salah satu pelajaran yang dapat diambil daripada membaca kisah sejarah perjuangan Rasulullah. Maka ibu-ibu misalnya menyambung, mengikuti apa, kita ikuti yang dilakukan oleh Abu Bakar sesuai kemampuan kita. Apa yang ada kita kasihkan kemampuan kita untuk berdakwah. Ya kayak misalnya acara-acara memperingati tahun baru Islam, ibu bawa kue, dikasih tahu oleh Ilham, ibu-ibu diharap membawa kue, makan makanan dalam rangka untuk kita makan bersama. Itu sudah mengikuti Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah. Masak lapek di rumah, masak lamang di rumah, dibagi, diantarkan anak-anak di masjid supaya dia bersemangat. Itu sudah mendakwahkan Rasulullah, membantu dakwah Rasulullah. Apa yang bisa dibantu? Nah, ciri-ciri orang yang berakhlakul karimah itu dia selalu berpikir apa yang bisa ia lakukan untuk kebaikan orang banyak. Kalau ciri-ciri orang jahiliyah, apa yang bisa dilakukan untuk dirinya? Tidak terpikir orang lain, walaupun orang lain rugi karena dirinya. Tidak. Orang-orang yang berpikir akhlakul karimah, mengikut Rasulullah, dia berpikir apa yang bisa saya lakukan, yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk orang banyak. Nampak orang gotong royong, misalnya kan, awak tidak sempat datang gotong royong, dicari kau beli air, kau beli kue, entar. Itu selalu berpikir, ikut yang bisa, ini yang bisa cuma. Selalu begitu. Saya dulu ibu-ibu ya pernah sering saya ulangkan, terutama untuk motivasi buat yang muda-muda, yang muda dulu orang. Ya. Ada atuk saya, jadi datuk kandung, sudah keluarga jauh lah. Gitu. Ya di ruang kampung lah, saya sedang kuliah. Beliau hanya bertanya kepada saya, waang labaa sekolah waang. Kami ambo paginya aki cuma
bertanya sana bisanya, tidak bisa membantu. Bertanya itu saja, itu sudah bersedekah. Bertanya saja. Apa akibat dari orang bertanya kepada kita tentang diri kita? Kita merasakan orang ini apalagi itu adalah keluarga kita, punya perhatian kepada kita. Ya kan? Jadi kita sampai kini udah tua, kita masih teringat. Saya gara-gara beliau bertanya itu terdorong muncul motivasi saya untuk menyelesaikan kuliah. Dulu orang kuliah tidak perlu capeknya kuliah dong. Karena kalau selesai kuliah awak dinikahkan dengan baik, ya kan? Apalagi seperti saya tidak punya keluarga banyak. Adik saya cuma satu laki-laki pula. Mak tua saya tidak punya anak pula. Jadi orang tua ingin cepat punya cucu. Yang keluarga saya dipaksa kawin, mengelak-elak saya. Mengelak-elak itu gimana caranya? Saya lambat-lambat saya kuliah. Karena saya kuliah ikut pengurusan segala macam. Tapi gara-gara Nyaki tadi bertanya, lawa sekolah waang. Mungkin nggak lama dengoknya tidak selesai sekolah kan. Nyatanya Nyaki tidak bisa membantu dah. Cuma bertanya saya bisa. Itu terdorong, tidak bisa kalau selesai. Itu pun sudah sedekah. Tidak magi pitih begitunya mbak sedekah. Bertanya sudah sedekah. Atau karena anak kena melulu kau kalian sehat saja. Lah sedekah. Apalagi kini bukan bertanya, berdoa. Mak, Bu, ya kan kawan, sehat yo. Itu motivasi. Kan sejak Covid itu pertanyaan kalau Rasulullah banyak berubah. Dulu kabar sehat, kan? Kini kau ndak bertambah sehat yo. Itu motivasi. Ayo ingin sehat, Pak. Apalagi untuk Covid petang kan? Itu sudah sedekah. Jadi tidak sulit untuk bersedekah. Mudah sekali. Memberikan qaulun ma'ruf. Perkataan baik itu adalah sedekah kata Nabi. Ya. Senyum itu sedekah. Apalagi perkataan yang baik. Jadi anak-anak muda, kamu di mana kamu sekolah? Di mana sekolahnya? Ya selesaikan dia. Cepat sekolahnya benar anak ketik. Kita coba kan anak ketik itu. Digosok-gosok baunya punyanya. Rajin sekolahnya nak, cucu izin sekolah. Itu semangat senang nantinya kan. Itu sudah bahagian dari kita, cara kita meniru Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpikirlah selalu untuk memberi. Saya tidak punya apa yang kita berikan. Tadi ada contoh. Memberi itu tidak selalu dalam bentuk barang. Basuh aja kawan senyum juga walaupun latihan kadang tu, tapi akhirnya senyum seketika. Itu manih muli muko lah sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum simpul di depan kawan itu sudah sedekah. Jadi ninggalkan sifat jahiliyah, ya. Menurunkan nafsu, suka orang-orang di antara sifat jahiliyah yang lain itu suka mengungkap keburukan orang lalu disampaikan pada orang lain, adu domba, memfitnah. Kini itu banyak terjadi, ya. Kalau kita baca di media sosial itu banyak mengungkap keburukan, bahkan bukannya mengungkap, dibuat-buat, itu dibiarkan saja. Nah itu adalah jahiliyah sekali, jahiliyah. Nah kita tidak usah. Ketika kita melihat kesalahan orang, yang pertama apa? Kalau memungkinkan, yang pertama dulu koreksi diri. Saya juga bisa salah seperti orang ini. Saya manusia biasa. Yang kedua, kalau memungkinkan nasihat. Ad-dinu wan nasihah. Yang dikatakan agama sesungguhnya itu adalah nasihat. Intisari agama itu nasihat. Itu intisari agama.
membimbing orang kepada jalan yang benar, kepada yang baik. Itu intisari agama. Nah, ketika kita memberikan nasihat kepada orang, itu adalah kita melaksanakan ajaran agama. Tidak dibiarkan saja. Jadi itu bagian dari cara kita mengikuti Nabi, ya, berhijrah. Kita berdoa kepada Allah supaya semua sifat buruk kan ada, sifat baik, sifat buruk ada di hati kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dalam hati kita itu kedua-duanya ada. Punya iri, kita punya, semua punya. Punya marah, semua orang punya. Punya dengki juga begitu, semua. Hasad, bahkan dendam, semua ada punya. Tetapi yang kita harapkan, minta doakan kepada Allah supaya sifat-sifat buruk itu menghindar. Ya, sadar kita ini buruk, kita singkirkan. Di hati kita itu antara baik dan buruk itu ada di hati, itu dia hanya dibatasi oleh dinding yang sangat tipis sekali. Mana yang akan subur tumbuhnya, mana yang kita pelihara. Gimana cara peliharanya? Ketika hati sakit kepada orang, kita perturut kan sakit hati itu. Dicita-citakan itu subur dia. Akibatnya apa? Kebaikan dalam hati semakin minggir. Karena dindingnya tipis kan, sangat tipis. Ada gesernya ke sifat-sifat baik. Sifat buruk semakin kita suburkan, disebar keburukan-keburukan. Dipelihara rasa iri dengki pada orang lain. Ya kalau sekedar iri aja itu boleh. Karena ternyata menurut psikolog, iri itu ada positif, ada yang positif. Apa? Ketika orang melihat begitu, saya kapan bisa seperti itu? Sudah ini, ya. Kita pergi numpang salat di masjid yang dibangun oleh orang, satu orang atau satu keluarga. Kita lihat, ya Allah, awak tidak bisa matiku. Apa yang bisa? Oh, ada kotak infaknya, ada peti 5.000 masuk ada dalam. Itu yang bisa. Bisa jadi pahala yang 5.000 itu jauh lebih besar daripada orang yang bangun masjid kalau dia tidak ikhlas. Bisa jadi. Tapi iri seperti itu boleh. Waduh, orang ini rajin ya. Orang ini rajin ke masjid, orang ini rajin membaca, orang ini rajin mengaji, saya kok enggak. Diukur-ukur diri yang tua-tua itu, umur sekiku kok pemalih aja leh. Bilo leh maksudnya kok. Istilah orang awak itu, hari udah maghrib. Yang udah asar sementara maghrib. Kalau maghrib kalau tebanam tuh hari. Ya, udah selesai itu mah. Jadi itu kebiasaan seperti itu namanya kebiasaan mengubah diri. Nah, maka ketika sahabat-sahabat sudah sampai di Madinah mengikuti Nabi, bayangkanlah menghindar dari Mekah itu, tinggalkan keluarga. Entah bagaimana keluarga sekarang tak tahu kondisinya. Tinggalkan. Berjuang berat diintai oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai di Madinah, ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa sebenarnya hakikat hijrah?" Nabi mengatakan, hakikat hijrah itu adalah hijrah hati. Hijrah hati. Memang secara lahiriah fisik badan, tapi yang sungguhnya hati. Pindah pun badan perangai untuk itu sama tidak hijrah. Ya, jadi hakikatnya kita tidak perlu pindah tempat lagi. Kita hati kita yang selalu kita hijrahkan. Ada orang sekarang hijrahnya hijrah pakaian. Hijrah pakaian. Apa? Dulu pakaiannya terbuka-buka, ya banyak terbuka auratnya berdosa. Sekarang dia hijrah, diubahnya pakaiannya jadi tertutup, tapi sombong. Masa mau sih enggak? Sombong orang lain, sinis dia dengan orang yang harus hijrah. Buruk aja mencari itu. Bakau, aku malin neraka, ada yang surga, enggak, jangan. Bisa terbalik daripada itu. Karena jadi berubah dulu dari maksiat pakaian membuka aurat itu maksiat kan. Sekarang
pakai menutup aurat tapi sombong, maksiat juga. Jadi pindah dari maksiat ke maksiat. Nah, itu hati tidak hijrah, fisik saja. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, jika demikian ya yang bisa kita isi kesempatan pagi ini, kita ambil sedikit waktu ini. Mudah-mudahan selalu kita membawa diri kita untuk ke tempat yang baik-baik. Karena tarikan-tarikan kepada yang buruk setiap hari ada. Selalu ada. Tapi kita biasakan duduk di tempat yang baik, duduk bersama orang-orang baik, maka kita akan terimbas dengan yang baik-baik. Itu yang kita harapkan. Ya. Karena banyak sekarang kebenaran itu tidak diukur lagi dengan kebenaran. Tapi kebenaran sudah diukur dengan kebiasaan. Ana biasalah kebenaran aja nggak itu benar. Padahal itu salah. Padahal itu salah. Ikalah, silakan kalau ada berdiskusi, tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya, kalau nggak ada baik. Kita sudah sampai demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.